Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan menjelaskan materi yang sudah kalian catat kemarin tentang mengenai struktur organ reproduksi perempuan dan seterusnya. Oke, struktur organ reproduksi perempuan. Kemarin kan sudah kalian jelaskan bahwa ovarium apa, dua fallopi apa, indul apa, uterus apa, endometrium apa, cervix apa, vagina apa. Sekarang ini adalah gambar posisinya struktur atau bagian-bagian organ reproduksi dari perempuan tampak dari depan. Nah, jadi ini perempuan dari depannya yang bagian petak ini dibedah atau dibongkar, bentuknya seperti organ reproduksi perempuan. Jadi ada ovarium. Ovarium itu ada dua, yaitu ada bagian kanan dan bagian kiri. Nah, kalau bagian kanan menghasilkan satu sel telur bulan ini, maka bagian kiri tidak. Nah, kalau bagian kiri menghasilkan sel telur bulan ini, bagian kanan tidak. Seperti itu. Dan dia seringkali normalnya selang-seling, normalnya bisa juga kadang-kadang yang nggak selang-seling. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah suatu yang menjelaskan adalah posisinya di sini, dia adalah saluran penghubung antara ovarium menuju ke uterus atau rahim. Dan ada infundibulum atau fimbriae. Nah, fimbriae ini kan kemarin fungsinya menangkap sel telur yang dihasilkan oleh ovarium ini, ditangkap oleh infundibulum atau fimbriae ini untuk sampai menuju tuba fallopi. Kemudian ada uterus atau rahim. Nah, ini uterus. Terus ada rahim, itu tempat perkembangan embrio. Nah, tempat rumah kita selama 9 bulan di perut ibu ini. Terus kemudian ada cervix. Cervix itu adalah leher rahim, dia penghubung antara rahim dengan vagina atau lubang kemaluan perempuan. Kemudian ada endometrium. Endometrium adalah dinding dalam rahim, dinding dalam. Ibarat rumah itu adalah tembok bagian dalam, lapisan tembok bagian dalam rumah kita, ibarat rumah. Nah, endometrium adalah dinding dalam rahim. Dinding ini bisa menebal menipis. Kalau pada menstruasi dinding ini menipis, artinya hancur. Kalau pada saat pra-menstruasi, bukan pasca menstruasi. Kalau pasca menstruasi, setelah menstruasi, maka dinding ini akan menebal kembali. Jadi dinding ini bisa tebal, bisa tipis, tergantung fasenya. Oke, sudah bisa dipahami. Kemudian ada siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah atau cairan jaringan atau lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Ya, menstruasi ini cewek-cewek sudah pada tahu aja. Laki-laki mungkin nggak pernah melihat, tapi nanti mungkin kalau sudah punya istri tahu aja menstruasi itu. Jadi menstruasi itu adalah suatu cairan, biasanya darah, ya, merah pekat. Dia keluar dari lubang kemaluan perempuan. Itu hasil dari apa? Hasil dari perubahan dinding endometrium tadi. Hasil perubahan dari dinding endometrium tadi. Dinding endometrium tadi meluruh atau hancur, maka keluarnya itu adalah berupa darah menstruasi atau darah haid. Di sana terdapat campuran cairan dari jaringan apa, jaringan endometrium, lendir yang ada di lapisan endometrium, sel-sel epitel endometrium, penyusun dinding rahim atau dinding endometrium. Apabila seseorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari, terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, fase peluruhan dinding endometrium atau dinding dalam rahim. Kurang lebih terjadi selama 5 hari. Gambarnya ada nanti. Gambarnya 5 hari fase menstruasi 0 sampai 5 atau hari pertama sampai hari 5. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulation hormone memicu perkembangan folikel dalam ovarium. Nah, folikel ini apa? Folikel ini adalah cangkang telur
untuk ovum. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Ovum itu adalah sel telur. Nah, cangkangnya itu adalah folikel yang melindungi sel telur itu ketika masih di dalam ovarium. FSH ini fungsinya untuk apa? Untuk merangsang pematangan dari folikel ini. Nah, kalau folikel ini matang, otomatis sel telur di dalamnya juga matang. Itu fungsi FSH ini. Dan ada fase proliferasi. Pada fase ini, endometrium tumbuh kembali menebal, dinding rahim menebal kembali. Kalau pada fase menstruasi dinding rahim meluruh atau menipis, kalau fase proliferasi dindingnya menebal, tumbuh lagi. Proses penebalan ini dipicu oleh hormon estrogen dan progesteron. Ini hormon estrogen dan progesteron. Ada dua hormon lagi. Di bagian ini banyak hormon-hormon ya. Kalian hafalkan tuh hormonnya. Nah, jadi ada estrogen, ada progesteron. Fungsinya apa? Memacu penebalan dinding rahim. Lebih terjadi selama 9 hari. 9 hari. Dia berlangsung dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Karena di sini sampai hari ke-14 sini. Fase proliferasi puncaknya itu pada hari ke-10. Ya, nah, kemudian ada fase sekretori. Nah, fase pengeluaran ovum dari ovarium atau lebih dikenal dengan ovulasi namanya. Pengeluaran ovum dari ovarium. Kita tambahkan ini. Ovulasi. Oke, jadi fase pengeluaran ovum dari ovarium itu adalah ovulasi. Kenapa dikatakan sekretori? Sekret itu pengeluaran artinya. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, jadi folikel itu ada cangkang telur di dalam ovarium. Jadi di dalam ovarium ini, terdapat cangkang telur, namanya folikel. Kalian bisa bayangkan tuh ada cangkang telur di dalam sini. Ada sebuah telur yang memiliki cangkang di dalam sini. Cangkangnya itu namanya folikel. Kalau sel telurnya sudah keluar dari cangkangnya, netas artinya, maka si folikel ini tadi atau cangkang tadi berubah namanya menjadi apa? Menjadi corpus luteum atau folikel yang sudah tidak memiliki ovum atau sel telur lagi. Kalian bisa bayangkan ada suatu telur. Kalau masih dalam bentuk telur, dia namanya folikel. Ketika sel yang di dalamnya itu berubah sudah menjadi makhluk hidup, kemudian telur itu netas, cangkang yang sisa tetasannya tadi, setelah menetas tadi itu namanya folikel. Kalian bayangkan itu. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh infundibulum atau fimbriae dan akan bergerak menuju tubuh falopi. Tadi, sel telur yang sudah di sini, yang sudah keluar dari folikel, keluar dari ovarium, wadah besarnya lagi ditangkap oleh infundibulum atau rambut-rambut. Supaya apa? Untuk menuju tubuh falopi. Jika ovum tidak dibuahi atau fertilisasi, Nah, fertilisasi itu terjadi di mana? Di sini, di tuba falopi atau oviduk, nama lainnya adalah tuba falopi ini. Jadi ketika ovum itu berangkat ke sini, dia nunggu sel sperma. Kalau nggak ada sperma di sini, dia akan turun, dia akan hancur. Kalau ada sel sperma di sini, maka dia akan bergabung dengan sperma menyatu. Namanya fertilisasi atau pembuahan. Jadi seandainya jika tidak dibuahi, berarti nggak ada sperma yang masuk nih ke perempuan itu. Perempuan itu tidak berhubungan intim atau tidak berhubungan seks dengan lawan jenisnya atau laki-laki. Hormon estrogen dan progesteron pada perempuan akan mengalami penurunan jumlah. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, ada estrogen dan progesteron. Nah, estrogen dan progesteron ini fungsinya menebalkan dinding rahim. Berarti supaya dinding rahim itu tetap tebal, maka estrogen dan progesteron ini harus tetap diproduksi oleh tubuh kita, ya kan? Nah, kemudian kalau hormon ini mengalami penurunan jumlah, artinya hormon ini diproduksi sedikit, estrogen dan progesteron ini, berarti apa? Dampaknya apa?
dampaknya tidak ada lagi yang membuat dinding rahim itu tebal. Jadi memang dinding rahim itu bisa tebal karena adanya hormon estrogen dan progesteron. Kalau hormon estrogen dan progesteron ini produksinya semakin sedikit, maka tidak ada yang mempertahankan dinding itu tetap tebal. Hanya dindingnya bisa menurun atau hancur. Dampaknya dinding rahim akan rusak. Kenapa rusak? Karena yang membuat dia tetap bertahan tidak ada lagi, estrogen dan progesteron tidak ada lagi. Dampaknya dindingnya akan rusak dan siklus akan kembali terulang ke fase menstruasi. Fase-fasenya tadi, ada fase menstruasi ini dinding rahim, keadaan dinding rahim. Ini sebenarnya gambarnya harusnya vertikal sih, dinding rahim. Nah, kalau fase menstruasi, nah ini fase menstruasi, yang aslinya setebal ini menjadi setipis ini. Nah, berarti segini hilang segini, hancur segini. Nah, berarti ketika titik terendah rahim itu setipisnya itu segini. Nah, ketika menstruasi hilang segini, banyaknya 2 kali lipat ini, ya kan? Saya setebal ini jadi setipis ini, 2 kali lipat 100% hilang. Nah, ketika masuk fase proliferasi, maka dinding ini kembali menebal lagi dia. Berarti terjadi pertumbuhan dinding rahim. Fase sekretory, pengeluaran ovum. Kalau tadi di sini ovumnya tidak dibuahi oleh sperma, maka dia turun lagi. Nah, turun lagi di sini. Nah, turun kembali lagi siklusnya. Nah, bisa dipahami. Misalnya. Kemudian adalah fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, zigot itu adalah hasil gabungan antara ovum dan sperma. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba fallopi atau ovidum. Ini di sini tempat sel telur dan sel sperma bergabung, apabila terjadi pembunuhan membentuk zigot. Terbentuk juga zigotnya itu di sini. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan melalui vagina, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Sel sperma menggunakan plaganya bergerak memutar-mutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba fallopi untuk menuju sel telur. Gerakan plaga ini dapat dilakukan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Seperti ini. Jadi sperma itu bentuknya seperti kecebong, kemarin saya jelaskan. Ada bagian kepala dan ekornya. Cara dia bergerak seperti apa? Dengan cara memutar-mutar ekornya ini, seperti baling-baling kapal. Baling-baling kapal lah. Bagian air di dalam airnya itu yang membuat air kapal itu bisa bergerak. Nah, dia diputar-putar seperti gitu, menghasilkan gaya dorong. Jadi sperma ini dia sel yang mampu bergerak lah. Kan dia bergerak dari mana? Dari ketika dimasukkan di sini kan menggunakan penis oleh laki-laki, kemudian keluar spermanya di bagian sini, dia bergerak sampai ke tuba fallopi. Mencari apa? Mencari sel telur. Oke. Nah, kemudian ada zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi. Nah, akan melakukan pembelahan menjadi morula, kemudian menjadi blastula, yang terakhir menjadi gastrula. Ini kan, sini terjadi fertilisasi. Selanjutnya perkembangan menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seorang mengalami kehamilan. Nah, jadi setelah ovulasi, kemudian di sini terjadi penggabungan sel sperma dengan sel telur, namanya fertilisasi. Kemudian dia mengalami pembelahan sel-sel dia berjalan sambil membelah diri. Asalnya 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 3 sel, 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Jadi 2 kali lipat lah. Pas pembelahan ini dia membentuk morula, untuk gastrula. Setelah itu dia nempel pada dinding rahimnya.
dinding rahim, dinding endometrium yang tetap tebal tadi. Jadi orang hamil itu estrogen dan progesteronnya tetap diproduksi. Tujuannya supaya apa? Supaya dinding rahim tetap tebal selama 9 bulan. Makanya nggak ada tuh orang hamil mens. Kenapa? Karena dinding rahimnya tidak menurun. Kalau menurun artinya keguguran. Sel telurnya nggak ada tempat nempel. Sel telurnya itu nempel di dinding endometrium yang menebal tadi. Nempel di sini, nempel di dinding, berkembanglah dia menjadi organisme kita. Dia menempel, berkembang. Pembelajaran lanjutan dan implantasi penempelan pada dinding rahim. Nah, kalau diperbesar gambarnya itu seperti ini. Sebelum dia menempel itu seperti ini, dia nempel dulu pada dindingnya, kemudian tertancap di dalamnya atau implantasi namanya. Dan disinilah dia berkembang menjadi individu baru, menjadi janin. Setelah janin menjadi, kemudian selama 9 bulan dilahirkan, jadi bayi tak. Oke, mungkin sampai sini aja penjelasan dari Mister. Untuk absen kehadiran silahkan kalian tulis nama lengkap kalian di kolom komentar. Semoga penjelasan Mister kali ini bisa dipahami. Mister akhiri penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.